Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali dalam YouTube channel Sharing Pajak Emenko. Dan kali ini dalam segmen SSP, Solusi Sengketa Pajak Emenko, kita akan membahas mengenai serba-serbi beracara di pengadilan pajak. Dan khusus hari ini kita akan membahas mengenai pemateraian alat bukti di pengadilan pajak. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Joko Yuwono yang akan menjelaskan mengenai materi tersebut. Selamat datang Pak Joko, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Terima kasih Mbak Heri dan rekan-rekan di Emenko. Baik. Kali ini Pak, materi hari ini berkaitan dengan pemateraian alat bukti di pengadilan pajak. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Joko, apakah semua alat bukti kemudian wajib dimaterai atau seperti apa gitu? Ya, terima kasih Mbak Heri bahwa pada undangan Mbak Heri yang lalu kami kan diminta untuk menjelaskan terkait dengan pasal 69 Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Pasal 69 itu kan terkait dengan pembuktian, ya toh. Di sana ada surat, tulisan, kemudian kesaksian ahli, kesaksian saksi, kemudian pengetahuan hakim dan keterangan para pihak. Ya, di situ ada 5 yang waktu itu sudah kami jelaskan secara rinci. Nah, terkait dengan bukti-bukti, tentunya bukti itu kan wajib disampaikan, ya, karena memang kalau suatu perkara itu diajukan di pengadilan kan harus disertai dengan bukti. Siapa yang mendalilkan, dia harus bisa membuktikan itu kan. Nah, terus bukti-bukti itu kan tidak semuanya maksud saya bukti itu kan ada aslinya kan mesti dipegang oleh para pihak, ya, yang disampaikan ke pengadilan pajak tentunya adalah salinannya atau fotokopinya. Nah, semua bukti yang digunakan untuk persidangan di pengadilan pajak itu tentunya aslinya harus ditunjukkan kepada majelis hakim untuk diperiksa, dicocokkan apakah asli dan fotokopinya ini sama atau tidak, dan kepada lawannya, ya. Kalau yang membuktikan itu yang mengajukan pembuktian itu pemohon, ya termohon harus tahu ya asli maupun ini untuk dicocokkan, ya ini. Lah, yang disampaikan kepada majelis tentunya harus dimeteraikan. Nah, ini sesuai ketentuan Undang-Undang Biaya Materai bahwa semua bukti-bukti yang disampaikan di dalam persidangan harus dimeteraikan. Ya, di lapangan itu kan sebenarnya terjadi ada misalnya yang sebenarnya itu harus dimeteraikan tidak dimeteraikan gitu ya Mbak, kan terjadi seperti itu. Misalnya ada perjanjian antara si A dan si B, mereka tanda tangan untuk dalam perjanjian perikatan apalah ya, sewa rumah atau apa. Ketika itu mau dijadikan sengketa tapi ternyata belum dimeteraikan, maka perjanjian itu harus dimeteraikan kemudian. Artinya dimeteraikan kemudian itu karena belum bermeterai maka perjanjian tersebut kan dianggap tidak sah, maka dimeteraikan kemudian itu harus dibawa ke kantor pos dan meterainya itu ditambah denda 200%, ya toh. Kalau sekarang kan tarifnya setiap dokumen 10.000 ya, maka dia harus memeteraikan itu 20.000, dimeteraikan kemudian dicap di kantor pos. Nah, itu baru dokumen itu dianggap sah, seperti itu. Demikian juga kalau misalnya
suatu perjanjian yang dibuat di di luar daerah Pabean atau di luar Indonesia misalnya, yang di sana tidak ada meterai yang menurut undang-undang pemeteraian yang ada di Indonesia, maka dia harus dimeteraikan kemudian ya dicapos. Itu baru bukti-bukti itu sah. Itu maksudnya dimeteraikan. Pelaksanaannya bagaimana kalau di pengadilan pajak? Karena di pengadilan pajak tentunya banyak sekali dokumen yang harus disampaikan kepada, ada faktur pajak, ada perjanjian, ada akte, ya, akte pembentukan korporasi, terus ada perubahan dan sebagainya, banyak ya, invoice, ya, seperti itu. Ya, itu kalau di pengadilan pajak supaya menganut asas yang sederhana, cepat dan murah, maka itu bisa dibuat daftar, dibuat list bahwa faktur pajak nomor ini, tanggal ini, nomor ini, tanggal ini, ya misalnya ada 10 faktur pajak, semua ditulis di situ, kemudian ada invoice, kemudian ada akte dan sebagainya. Ini dibuat satu satu daftar atau list, kemudian itu dimeteraikan sekali saja, dibawa ke kantor pos untuk dicap bahwa ini sebenarnya asli, seperti itu. Itu kalau pelaksanaan di pengadilan pajak, sehingga para pihak yang beracara di pengadilan pajak tidak banyak terbebani terkait dengan pemeteraian tadi. Saya kira itu. Baik, berarti konsekuensinya misal dia tidak dimateraikan kemudian itu tidak diterima gitu ya Pak? Ya, akhirnya bukan tidak diterima, ya tergantung yang bersangkutan. Kalau dia hanya menyerahkan begitu saja di dalam nanti di dalam putusan majelis bahwa dokumen yang disampaikan oleh para pihak dianggap tidak sah, kan gitu Mbak, anunya seperti itu. Tapi itu dalam prakteknya tidak jarang terjadilah. Mereka kan membuktikan karena sudah tahu ya, beracara di pengadilan pajak mesti harus dimeteraikan, maka mereka dimeteraikan. Seperti itu. Kalau teknis pematerian sendiri itu memang wajib di kantor pos ya Pak? Iya, harus di kantor pos. Iya, karena memang itu kewenangannya ada di, menurut undang-undang pemeteraiannya kan kewenangannya di kantor pos untuk memeteraikan kemudian maupun untuk legalisasi bahwa ini sesuai dengan aslinya, ya di kantor pos ya, mengesahkan itu. Baik. Untuk alat-alat bukti yang sudah dimateraikan tersebut ketika perkaranya nanti sudah selesai nih Pak, itu apakah akan dikembalikan atau seperti apa Pak? Maksudnya selesai? Selesai, sudah diputus perkaranya. Oh enggak, tetap disimpan sebagai dokumen di pengadilan pajak. Yang namanya alat bukti ya tetap harus disimpan, ya untuk dipertanggungjawabkan, ya. Apalagi kalau misalnya ada para pihak yang mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Nah, maka yang begitu-begitu, yang persyaratan formal harus dimeteraikan dan sebagainya, itu kan harus bisa ditunjukkan ke hakim agung di Mahkamah Agung, seperti itu. Jadi tetap tidak dikembalikan. Karena yang bersangkutan sudah pegang aslinya, Mbak. Anunya seperti itu. Oh iya, baik. Berarti memang dalam proses pematerian ini harus cermat juga ya Pak, agar tidak terlewat setiap dokumen-dokumen. Iya. Baik. Terima kasih Pak Joko atas sharingnya hari ini mengenai pematerian alat bukti di pengadilan pajak. Terima kasih kembali. Terima kasih. Dan untuk rekan-rekan semua, apabila rekan-rekan masih memiliki pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Saya dan Pak Joko pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.